Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrawati, kelas 31D, NIM 210407560017. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Nah, materi yang pertama di sini yang saya akan jelaskan yaitu tentang teori belajar bahasa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar menggunakan bahasa secara baik dan benar dalam kegiatan komunikasi. Belajar tentang bahasa mengarah kepada belajar ilmu bahasa atau linguistik. Nah, adapun beberapa teori-teori belajar bahasa, yaitu yang pertama teori humanisme. Pembelajaran bahasa menurut teori humanisme adalah menekankan pada komunikasi bermakna. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini, respon bahasa akan muncul jika mendapat stimulus yang dirangsang secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu teori nativisme. Teori nativisme ini, anak sudah dibekali dengan alat pemrolehan bahasa sejak ia lahir, sehingga ia akan dapat belajar bahasa dengan mudah. Yang keempat yaitu teori fungsional. Pembelajaran bahasa hendaknya menekankan konsep penggunaan bahasa dalam berbagai konteks penggunaannya. Yang kelima yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini, perkembangan bahasa akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Yang keenam yaitu teori instruksionisme. Teori instruksionisme ini, belajar bahasa didasari oleh stimulus untuk melahirkan respon bahasa melalui suatu pengkondisian. Nah, materi selanjutnya saya akan jelaskan yaitu tentang pemrolehan bahasa. Pemrolehan bahasa adalah proses memperoleh bahasa melalui lingkungan pemakai bahasa, sehingga anak menggunakannya dalam berkomunikasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahasa diperoleh di bawah sadar. Nah, adapun teori pemrolehan bahasa di sini beberapa diantaranya yaitu yang pertama menurut pandangan nativisme. Menurut pandangan nativisme, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa. Bukan lingkungan yang membuat anak mampu berbahasa, juga bukan karena meniru orang lain, karena banyak juga ungkapan kreatif yang dimunculkan anak ketika berbahasa yang belum pernah dicontohkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika bukan kemampuan bawaan, mustahil anak dapat mempelajari dan menguasai bahasa yang komponen dan aturannya begitu rumit hanya dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu pandangan behavioristik. Menurut pandangan behavioristik, penguasaan bahasa anak ditentukan oleh rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Anak tidak memiliki peranan aktif, hanya sebagai penerima pasif. Perkembangan bahasa anak terutama ditentukan oleh kekayaan dan lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan, serta peniruan yang dilakukan oleh anak terhadap tindak berbahasa lingkungannya. Yang ketiga yaitu pandangan kognitif. Menurut pandangan kognitif, penggunaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan bahasa anak. Kalau anak sendiri tidak melibatkan secara aktif dengan lingkungannya. Dengan kata lain, anaklah yang berperan aktif untuk melihat lingkungannya agar penguasaan bahasanya dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemrolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu faktor biologis.
Setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Perangkat biologis ini yang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak atau sistem saraf, alat dengar, dan alat ucap. Dalam proses berbahasa, seorang anak dikendalikan sistem saraf pusat yang berada di otak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Menumbuhkan bahasa anak diperlukan lingkungan sosial sebagai contoh atau model berbahasa, memberikan rangsangan, tanggapan, serta melakukan latihan dan uji coba berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Lingkungan sosial ini adalah perilaku berbahasa orang tua, saudara, kerabat, keluarga, teman, atau anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor intelijensi. Intelijensi kemampuan seseorang dalam berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan masalah. Intelijensi ini bersifat abstrak dan tidak dapat diamati langsung, kecuali melalui perilaku. Yang keempat yaitu faktor motivasi. Motivasi bersumber dari dalam dan dari luar diri anak. Anak tidak melakukannya untuk bahasa itu sendiri. Motivasi intrinsik yaitu anak belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat praktis seperti lapar, haus, sakit, perhatian, dan kasih sayang. Nah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang perkembangan bahasa anak. Nah, terdapat beberapa fase-fase perkembangan bahasa anak beserta fase perkembangan kognitifnya dan fase perkembangan bahasanya, yaitu yang pertama perkiraan umur 2 tahun. Fase-fase perkembangan kognitifnya yaitu fase sensori motor, di mana anak memanipulasi objek di lingkungannya dan mulai membentuk konsep. Nah, fase perkembangan bahasanya yaitu fase fonologis, di mana anak bermain dengan bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai menyebutkan kata-kata sederhana. Yang kedua yaitu perkiraan umur 2-7 tahun. Fase-fase perkembangan kognitifnya yaitu fase praoperasional, di mana anak memahami pikiran simbolik tetapi belum dapat berpikir logis. Fase perkembangan bahasanya yaitu fase sintaktik, di mana anak menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara dan menggunakan kalimat. Yang ketiga yaitu perkiraan umur 7-11 tahun. Fase-fase perkembangan kognitifnya yaitu fase operasional, di mana anak dapat berpikir logis mengenai benda-benda konkret. Fase perkembangan bahasanya yaitu fase semantik, di mana anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan konsep yang terkandung dalam kata. Adapun beberapa perkembangan bahasa anak yaitu yang pertama perkembangan pragmatik, yang kedua yaitu perkembangan kemampuan membuat cerita, yang ketiga yaitu perkembangan semantik dan proses kognitif, dan yang keempat yaitu perkembangan morfologis dan semantik, yang kelima yaitu perkembangan fonologis. Baik, materi selanjutnya saya akan jelaskan di sini yaitu tentang metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran, serta pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu metode-metode pembelajaran. Beberapa metode-metode pembelajaran yang digunakan, yang pertama yaitu metode ceramah. Penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa, lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu metode latihan.
Metode latihan ini penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik, bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik menjawab. Yang keempat yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahasa pembelajaran. Yang keenam yaitu metode sosiodrama. Metode sosiodrama pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Yang ketujuh yaitu metode bermain peran. Pembelajaran melalui pengembangan dan imajinasi penghayatan anak didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Yang kedelapan yaitu metode diskusi. Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. Yang kesembilan yaitu metode pemberian tugas dan resitasi. Metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa, di mana resitasi juga ini merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. Nah, selanjutnya model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran yang digunakan biasanya yaitu seperti model inquiry learning. Yang kedua yaitu model discovery learning. Yang ketiga yaitu model problem based learning. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Adapun beberapa pendekatan pembelajaran yaitu yang pertama pendekatan kontekstual atau contextual teaching learning. Pendekatan kontekstual ini adalah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang dibelajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri, menghubungkannya dengan kehidupan keseharian mereka. Kemudian proses pembelajarannya berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini aktivitas pembelajaran yang dialami oleh pelajar hendaklah satu aktivitas pembelajaran yang menggalakkan pelajar mencari makna kepada apa yang mereka pelajari. Yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang sebagai bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif, tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur. Yang keempat yaitu pendekatan whole language. Pendekatan whole language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pembelajaran saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara aktif dalam membangun konsep, prinsip, dan hukum melalui mengamati. Selanjutnya yaitu pendekatan technological pedagogical content knowledge atau TPHK, merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Baik,
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan beberapa materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.